pemirsa dalam Newsline dan kami akan kembali membahas apa yang sedang menjadi trending topik. Ini yang kedua terkait dengan sosok Sandra Dewi yang masih ada 8.000 pencarian ya, Febri. Betul, kenapa ini masih sangat tinggi sekali pencariannya, bahkan lebih tinggi dibandingkan kemarin soal Sandra Dewi ini, karena memang beliau ini pemirsa yang juga merupakan mantan artis, masih artis nggak sih Marcella? Masih aktif ya kayaknya ya sebagai artis ya? Di media sosial. Di media sosial. Ini kemarin terakhir kali kita kedapati bahwa sudah menghentikan permintaannya ya untuk bisa mempertahankan aset-aset mewahnya berkaitan dengan kasus yang menjerat dari suaminya Harvey Muiz. Dan tentunya ini juga sudah resmi mencabut gugatan keberatan terkait dengan penyitaan aset-asetnya. Dengan pencabutan ini maka hakim pun menyatakan bahwa Sandra Dewi telah menerima dan tunduk pada isi putusan perkara korupsi Harvey Muiz yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya tas-tas mewahnya kemarin Marcella yang sempat disita oleh pihak dari pengadilan tidak bisa dikembalikan lagi dan juga disita untuk negara. Ya, artinya ini sudah menjadi satu barang bukti begitu. Betul. Ya, dan bukan lagi menjadi miliknya. Nah, kuasa hukum dari pihak Sandra Dewi ini pada Selasa pagi pemirsa terlihat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut gugatan keberatan atas penyitaan aset-aset mewah milik istri dari terpidana Harvey Muiz. Ketika ditanyakan oleh awak media, kuasa hukum Sandra Dewi ini tidak menyampaikan komentar apapun. Ini ya langsung berjalan saja, tidak menjawab pertanyaan dari awak media. Karena memang adanya pencabutan ini terkait dengan alasan kandasnya gugatan tersebut ya, atau tidak akan dikabulkan begitu permintaan dari Sandra Dewi. Jadi Sandra Dewi bisa dibilang sudah menerima kenyataannya, mungkin ini akan sulit untuk bisa diperjuangkan karena barang-barang bukti dan juga hasil persidangan pun condong kepada bagaimana Harvey Muiz ini membelikan berbagai keperluan dari uang hasil korupsinya itu. Dan pihak dari Kejaksaan Agung juga menjelaskan pemirsa ketika agenda sidang ini berubah total akhirnya karena Sandra Dewi selaku pemohon mencabut gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun membacakan surat penetapan dalam sidang terkait dengan pencabutan gugatan yang dilayangkan oleh Sandra Dewi. Sedianya sidang yang beragendakan pembacaan kesimpulan, tapi ternyata perlawanan hukum dari Sandra Dewi pun sudah berhenti sehingga berubah ya persidangan di hari itu. Ya, dengan begitu pemirsa, Sandra Dewi tidak akan lagi melakukan proses hukum untuk bisa mengambil kembali aset-asetnya yang telah disita. Dan sebagai bukti kasus korupsi timah Harvey Muiz, Majelis Hakim menerima pencabutan dari keberatan Sandra Dewi terkait dengan penyitaan atas barang-barang mewah atau tas mewah serta juga deposito miliknya. Dan hingga tabungannya juga pemirsa ini turut disita dalam perkara korupsi suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Untuk selengkapnya kita akan simak pernyataan dari Jaksa Agung Silvi Mulyana berikut ini. Tadi kami mendengar dari penetapan hakim, intinya sih bahwa para pemohon yaitu Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan itu telah tunduk dan patuh dengan putusan pengadilan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terdakwa Harvey Muiz seperti itu. Kalau keberatannya kemarin itu tentang perhiasan, tas, terus apartemen, kafling yang ada di Permata Regency, tapi semuanya sudah dicabut permohonan keberatannya. Untuk alas ya, pemirsa, itulah tadi pernyataan dari jaksa dari Kejaksaan Agung, pemirsa, Silvi Mulyana, yang memberikan tanggapan ya terkait dengan perkembangan dari kasus Harvey Muiz dengan adanya pencabutan gugatan dari Sandra Dewi. Iya, mungkin ini juga merupakan sebuah perkembangan apa yang tersebar di publik ya, bahwa ada dugaan juga Sandra Dewi ini sempat membuat rekening atas nama ART pribadinya untuk mentransfer sejumlah uang terkait dengan harta-harta miliknya yang belum disita ataupun bagaimana bentuknya, sehingga ketika ini pun bergulir akhirnya Sandra Dewi ini pun mencabut kembali laporan ataupun permintaan agar aset-asetnya bisa dikembalikan. Sebelumnya pemirsa, Sandra Dewi ini mengaku harta miliknya yang disita Kejagung ini merupakan hasil dari pekerjaannya sebagai pemain sinetron dan juga bintang iklan, sedangkan suaminya Harvey Muiz ini memiliki pendapatan dari bisnis. Kita akan simak cuplikan pernyataan Sandra Dewi saat persidangan terkait dengan penjelasan soal barang-barang miliknya. Namanya suami kalau dia sayang istrinya kan biasa itu memberikan hadiah, ya kan? Ada pemberian hadiah,
apakah sama sekali nggak pernah diberikan hadiah berupa tas oleh suaminya? Yang mulia, saya di sidang kemarin sudah menjelaskan, suami saya ini pernah memberikan hadiah. Rutinitas dia memberikan iPhone setiap tahun. Tapi untuk tas saya yang melarang yang mulia, karena dari tahun 2014 saya ini sudah bekerja sama dengan toko-toko online shop ini dan toko-toko offline shop ini, yang toko-toko tas yang mulia. Jadi saya di endorse sudah dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Ya, pemirsa, itu adalah salah satu cuplikan pernyataan Sandra Dewi ketika kasus Harvey ini masih bergulir ya persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Tipikor. Dan memang kalau kita kilas balik pemirsa, ini adalah ujung dari kasus hukum suaminya Harvey Muiz, di mana negara merugi akibat korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey dan juga sejumlah pelaku lain dengan nilai mencapai 271 triliun rupiah. Ini adalah nilai kerugian keuangan negara begitu ya. Dan kita ingat vonisnya Harvey Muiz ini adalah 6,5 tahun pemirsa. Inilah yang kemudian kita sempat banyak melihat ya, bahkan sampai ada Liga Korupsi Indonesia begitu, karena jumlah yang sangat fantastis, tetapi hukumannya atau vonisnya ini mungkin dinilai tidak sebanding ya dengan banyak menyita kerugian. kritik dari publik. Nah, mungkin karena tidak sebanding juga, makanya ini publik juga menuntut untuk adanya pergantian kerugian yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Maka itulah jaksa menyita aset Harvey dan juga Sandra Dewi. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi sempat menilai juga, Marsa dan juga pemirsa, bahwa Sandra Dewi ini sebenarnya sudah memenuhi unsur TPPU. Namun justru Kejagung dipertanyakan kenapa tidak dari awal menjerat Sandra dengan pasal TPPU. Kita simak ini dia pernyataan dari Yenti Ganarsi berikut ini untuk Anda. Ini penyidik kenapa kalau sudah tahu ada aliran, kenapa nggak bersamaan saja dengan Harvey Muiz pada waktu itu, bahwa siapapun yang menerima aliran dana dari Harvey Muiz juga harusnya sama-sama ditersangkakan sebagai pelaku TPPU pasif kalau sejak awal gitu ya. Sehingga apa yang dirasakan atau yang diinginkan Sandra Dewi sekarang ini bisa langsung di pengadilan, yaitu kemudian hakim juga bisa meminta Sandra Dewi untuk membuktikan secara terbalik bahwa barang-barang yang dia miliki yang juga tersita itu adalah bukan dari Harvey Muiz, bukan dari hasil korupsi, begitu harusnya gitu. Jadi kalau ini sekarang sangat membuka peluang ya, apa namanya, kalau memang jaksa mengatakan bahwa ada aliran dan kemudian hakim juga seperti itu dalam pertimbangannya, ya berarti kan telah terjadi tindak pidana pencucian uang pasif. Ini penyidik kenapa kalau sudah tahu ada aliran, kenapa nggak bersama? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.